Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para pemirsa sekalian, kajian sejarah kita sampai pada Aditya Warman dan Jaya Negara adalah merupakan sepupu, karena Aditya Warman itu dilahirkan dari seorang putri Melayu yaitu Dara Jingga, sementara Jaya Negara dilahirkan juga dari seorang putri Melayu yang bernama Darapeta. Nah, dari putri-putri Melayu inilah lahir pemimpin-pemimpin besar seperti Jaya Negara dan Aditya Warman. Jaya Negara memimpin kerajaan Majapahit dan Aditya Warman memimpin kerajaan Dharmasraya, dan inilah cikal bakal Kesultanan Jambi. Kenapa demikian? Karena Aditya Warman dia raja Dharmasraya yang ketika itu dia pulang dari Majapahit dan kembali ke Dharmasraya, mengabdikan dirinya di Dharmasraya. Dan Dharmasraya ini dalam sejarah ini berada di hulu Sungai Batanghari. Nah, tatkala Aditya Warman ini wafat, digantikan oleh anaknya yang bernama Maharaja Mauli atau Anangga Warman. Anangga Warman inilah ingin melepaskan diri dari cengkeraman Majapahit ketika Aditya Warman masih hidup. Karena dia merasa bahwa ini adalah sepupu, maka tidak mungkin melepaskan diri dari Majapahit. Tapi bagi Anangga Warman, masih keturunan atau anak dari Aditya Warman ini, sudah merasa mampu untuk melepaskan diri dari cengkeraman Majapahit. Maka kerajaan Dharmasraya pun dipindahkan ke pedalaman dari Sumatera Barat yang dikenal dengan kerajaan Pagaruyung. Nah, kerajaan Pagaruyung inilah menurut keturunan-keturunannya bertempur habis-habisan dengan kerajaan Majapahit, mempertahankan diri, yang kita kenal dengan perang di daerah Padang Sibusuk. Ini pada tahun 1409 yang mengakibatkan begitu banyak kedua belah pihak yang menjadi korban, baik itu dari kerajaan Pagaruyung maupun dari Mojopahit. Terus turun-temurun dari kerajaan Pagaruyung ini, maka di sekitar abad 15, ini seorang putri dari Pagaruyung ini ingin kembali ke Dharmasraya atau kerajaan Melayu. Artinya Dharmasraya, pulang ke Jambi, yaitu Putri Selaro Pinang Masa. Yang kisah ini kita masih ingat tentang kisah Angso Duo, di mana seorang putri Selaro Pinang Masa ini pulang ke Jambi, dalam hal ini ke Dharmasraya di huluan Sungai Batanghari. Lalu putri Selaro Pinang Masa ini melepaskan dua angso duo, dua ekor angsa di Sungai Batanghari
dengan niatan di mana Angso Duo ini nanti dia mampir dan naik, maka disitulah Putri Selaro Pinang Masa ini akan membangun sebuah istana. Maka ketika itu Putri Selaro Pinang Masa beserta dayang-dayang, beserta pembantu-pembantu dan beberapa prajurit mengikuti aliran Sungai Batanghari, bahkan melewati dari Dranmas Raya terus ke hilir, sampailah di Tanah Pilih yang sekarang ditempati Masjid Agung Al-Falah Jambi. Ketika itu Sungai Batanghari ya, dengan deras dan kencang ya. Kemudian ketika Angso Duo itu ya, 2 ekor angsa ini naik ke Tanah Pilih, lalu disitulah Putri Selaro Pinang Masa tinggal dan membangun istananya. Dalam kurun waktu memerintah di kerajaan, dan ketika itu masih kerajaan ya, masih kerajaan belum kesultanan. Putri Selaro Pinang Masa ini memimpin di kerajaan Melayu Jambi. Maka dia bertemu dengan Ahmad Barus II. Ahmad Barus II yang dikenal dengan Datuk Peduko Berhalo yang berasal dari Turki. Nah, Datuk Peduko Berhalo ini menurut sejarawan bahwa Datuk Peduko Berhalo ini dapat menghalau bahkan meratakan kekuatan perompak yang berada di Muaro, atau katakanlah di luar dari Sungai Batanghari, perbatasan dengan laut, yang perompak-perompaknya itu sangat ganas. Maka Datuk Peduko Berhalo ini, Ahmad Barus II ini dapat mengusir mereka dan bahkan membunuh mereka. Maka dikenallah dia Datuk Peduko Berhalo, karena kedudukan para perompak itu di Pulau Berhalo. Nah, pertemuan mereka ini, maka mereka mengikat pernikahan. Nah, pernikahan karena Datuk Peduko Berhalo ini adalah berasal dari Turki dan Ahmad Barus II tentunya beragama Islam. Maka dengan demikian Putri Selaro Pinang Masa yang tadinya beragama Buddha, karena memang keturunan Aditya Warman ya beragama Buddha, sama dengan Jayanegara yang juga beragama Buddha di Jawa Timur. Nah, dengan pernikahan Selaro, Putri Pinang Masa, Selaro Pinang Masa ini dengan Ahmad Barus, Datuk Peduko Berhalo, melahirkan putra-putri yang kita kenal dalam sejarah Jambi ya, yaitu orang Kayo Pingai, orang Kayo Pedataran, orang Kayo Hitam. Nah, ini adalah putra-putri keturunan dari pernikahan Ahmad Barus, Datuk Peduko Berhalo, dengan Putri Selaro Pinang Masa.
Dan anak-anak inilah yang menjadi Kesultanan Jambi, adalah cikal bakal Kesultanan Jambi. Nah, Kerajaan Jambi ini dari tahun 1615 sampai tahun 1904. Jambi merupakan kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bergelar sultan. Jadi dari mulai sinilah Jambi ini berubah dari kerajaan Buddha yang tadinya Melayu Dharmasraya itu Buddha, ya kan, Melayu Jambi, lalu berubah menjadi Sultan Jambi. Dan Jambi ini asal kata dari Jambe. Menurut orang-orang yang dari Jawa, dari mana-mana menyebut di kepulauan pedalaman dan di pesisir pantai itu banyak sekali buah-buah pinang. Nah, buah pinang itu disebut Jambe. Maka orang di luar sana menyebut Jambi ini adalah Jambe. Maka dari pernikahan inilah menjadi keturunan-keturunan sultan. Dan Raja Jambi yang kita kenal banyak sekali, ya. Sejak dari awal berdirinya 1615, ini Kesultanan Jambi 1615, sampai tahun meninggal dan wafatnya Sultan Toha adalah sultan terakhir dari Kesultanan Jambi, yaitu 1904. Nah, inilah cikal bakal dari Kesultanan Jambi. Nah, untuk membicarakan raja-raja atau sultan-sultan yang memerintah di Kesultanan Jambi, insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.